Guys, kalau penghasilan kita sudah belasan juta atau puluhan juta rupiah per bulannya, apakah sudah pantas nih buat beli rumah? Nah, kalau sudah pantas, apakah kamu sudah bisa beli rumah? Yuk, tonton videonya sampai selesai. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Tahun lalu itu website Kementerian Keuangan merilis artikel yang menjelaskan kenapa sih banyak milenial dan anak muda itu sulit untuk beli rumah. Nah, berdasarkan website tersebut, ternyata permasalahannya pada harga rumah yang mengalami kenaikan. Dituliskan, menurut data dari CIC, harga rumah di Indonesia itu dilaporkan naik sebesar 1,8%. Angka ini itu lebih besar nih dari kuartal sebelumnya, yaitu di bulan Desember 2021, yang menunjukkan kenaikan harga rumah itu sebesar 1,5%. Indeks harga properti residensial, tempat tinggal gitu ya, itu terlihat naik sebesar 1,87% pada kuartal pertama tahun 2022. Kenaikan ini terjadi di seluruh tipe rumah. Inti dari artikel Kemenkeu ini, itu kenapa milenial dan Gen Z nggak bisa beli rumah karena harga rumahnya mahal. Tapi kalau penghasilan sudah belasan juta atau bahkan puluhan juta rupiah, harusnya sudah bisa beli rumah belum sih? Sekarang ini banyak orang yang bersuara nih di sosial media yang mengatakan nggak perlu beli rumah karena apa? Ya sayang lah, uangnya mending diinvestasiin, mending sewa aja dan lain sebagainya. Come on guys, menurutku it's fine ya selama kamu masih hidup sendiri. Tapi kalau kamu sudah memikirkan berkeluarga, mau punya pasangan, mau punya anak, ya beda cerita lah. Konten ini aku angkat karena terinspirasi dari salah seorang klien yang konsultasi di tempat kita, Finansialku. Sebut saja namanya Mas Kevin, usia 32 tahun. Kevin ini seorang manajer bank dengan penghasilan 20 juta rupiah per bulannya. Boleh dibilang cukup gede lah ya. Kevin ingin membeli rumah pertamanya, tapi takut nih karena harga rumahnya sudah miliaran rupiah. Dan bukan di kota-kota banget sih. Dan takutnya kalau bunga KPR tuh naik terus gitu. Sebagai seorang perencana keuangan, saya dan teman-teman perlu berempati nih dengan posisi Kevin. Artinya, kita itu melihat permasalahan ini dari sudut pandangnya Kevin. Wajar kok seandainya Kevin takut. Kenapa? Karena ini pengalaman pertama Kevin beli rumah. Nggak usah ngomongin beli rumah deh. Pengalaman kita first kiss aja itu pasti deg-degan kok. Semua yang pertama itu pasti deg-degan gitu. Kevin membayangkan seperti ini, gaji setiap bulan 20 juta. Nah, kemudian Kevin cek nih harga properti yang dia pengen beli. Harga apartemen 1,4 miliar rupiah dengan luasan 52 meter persegi. Nah, semeternya aja udah 27 jutaan. Gajinya dia 20 juta rupiah per bulan. Harga rumahnya 27 juta rupiah per meternya. Ya gedean harga rumahnya dong. Nah anyway, apakah kamu pernah mengecek harga properti di internet? Coba tulis di kolom komentar ya. Kevin akhirnya konsultasi nih ke Finansialku. Ya udah, kita mulai jelasin dong kalau beli rumah tuh bisa cash, bisa KPR. Ternyata dari kondisi keuangan Kevin itu lebih cocok ke KPR. Tapi Kevin ada khawatir lagi nih, kalau ambil KPR dan tiba-tiba bunga KPR-nya naik gimana? Kalau sampai nggak bisa bayar cicilannya, nanti gimana? Apakah apartemennya akan disita bank? Tapi kalau tiba-tiba kena PHK, gimana nih bayar cicilan KPR-nya? Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Nah kita di Finansialku itu coba lakukan pendekatan yang lebih objektif. Pakai apa? Hitung-hitungan, pakai simulasi. Asalkan harga properti dan kemampuan bayar itu masih sesuai, sebenarnya kita nggak perlu takut. Nah, kita coba buatin simulasi seandainya bunga KPR itu naik. Misal kita buatkan deh simulasi dengan DP 40% atau sekitar 560 juta rupiah. Itu DP-nya. Berarti utangnya berapa? Utangnya sebesar 840 juta rupiah. Katakanlah durasi pinjamnya itu 15 tahun dengan bunga KPR bervariasi. Dari fix 3,6% sampai 15% per tahunnya. Nah, kita juga simulasikan nih kenaikan gajinya dan perhitungan KPR-nya selama 15 tahun. Kesimpulan perhitungannya adalah cicilan Kevin itu akan bervariasi mulai dari 6 jutaan sampai hampir 10 jutaan rupiah dalam waktu 15 tahun ke depan. Perhatikan keterangannya yang tulisannya bahaya. Kenapa? Karena cicilannya sudah melebihi dari 35% dari penghasilan. Dari sini, Kevin udah dapat gambaran yang lebih jelasnya nih mengenai perhitungan KPR dan kemampuan bayarnya.
Kita sebagai manusia itu sering merasa takut akan hal-hal yang baru. Ya karena otak kita itu khususnya otak reptil kita nih ya, kita tuh berusaha bertahan hidup. Wajar aja. Caranya ya kita melangkah. Simpel aja pakai ora et labora. Ya kamu doa, minta sama yang kuasa agar dipermudah jalannya untuk punya properti pertama. Dan kamu berusaha, kerja keras, rencanain keuangannya. Untuk apa? Untuk punya uang DP dan mulai berinvestasi. Nah, saranku coba cari support atau dukungan dari orang yang sudah pernah beli rumah atau juga perencana keuangan untuk bantu menghitungnya. Oke, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan masa depan.